Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Trinadi, NIM 1911110008 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, ingin memaparkan macam-macam kaidah dari mata kuliah Kuwait Fikih dengan dosen Dr. Toha Andiko MAG. Baiklah, di sini saya akan membacakan kaidah pertamanya. Kaidah pertama ialah al-umuru bimakasidia. Al-umuru yang berarti suatu keadaan, peristiwa. Al-makasidia adalah yang berarti suatu jalan menuju lurus. Al-umuru bimakasidia adalah sesuatu perbuatan secara lisan maupun tingkah laku manusia yang mengenai hukum syara yang dimaksud perbuatan dan kejadian tersebut. Kaidah cabangnya ialah tidak wajib niat ibadah itu setiap bagiannya, namun niat ibadah itu wajib seluruh untuk mengerjakannya. Contohnya niat sholat zuhur, kemudian setelah rakaatnya ia melakukan sholat tahiyat, maka sholatnya batal. Kaidah kedua ialah al-yakinu la yuzalu bi asyak. Al-yakinu yang berarti pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Asyak yang berarti sesuatu yang membingungkan. Kaidah cabangnya ialah hukum asal adalah bebas dari pertanggungjawabannya. Pada dasarnya manusia itu lahir bebas dari pertanggungjawaban kewajibannya. Contohnya ialah anak kecil yang baru lahir yang bebas dari pertanggungjawaban kewajibannya sampai ia baligh. Kaidah ketiga ialah al-masyaqqah tajlib at-taisir, yang berarti ialah kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Secara etimologis, al-masyaqqah adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kesusahan, kemurkaan, sebagaimana firman Allah dari Quran surat An-Nahl ayat 7. Kaidah cabangnya ialah iza sahadoko, yang berarti apapun perkaranya yang luas maka hukumnya menyempit. Contohnya ialah ada seseorang perempuan yang patah tulang, namun ia mencari tukang urut laki-laki sampai ia sembuh, maka si laki-laki itu tidak perlu lagi menyentuh atau melihat aurat si perempuan karena sudah sembuh. Kaidah keempat ialah ad-darura yuzalu. Ad-darar yang berarti sesuatu yang tidak dapat menahannya, bahwa darurah adalah kesulitan yang menentukan eksistensi manusia. Kaidah cabangnya ialah ada apapun yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur ke kemudaratan. Contohnya ialah apabila ingin melakukan sholat Jumat di satu tempat tapi ingin melakukannya juga di dua tempat, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat di dua tempat dan sah. Namun apabila itu sudah cukup di dua tempat, maka untuk melakukan sholatnya di tiga tempat tidak diperbolehkan. Kaidah terakhir ialah al-adatu muhakkama atau hadda, yang dipatukan sebagai hukum. Al-ada atau diambil dari kata al-adu atau al-muawada yang berarti berulang. Oleh karena itu, kaidah cabangnya ialah sesuatu yang telah dikenal oleh para pedagang sebagai syarat di antara mereka. Contohnya ialah transaksi jual beli batu bata, sebagaimana si penjual itu mengantarkan sampai ke rumah si pembeli, namun sebagaimana harga batu bata itu sudah termasuk biaya ongkos pengiriman dari si penjual, maka tidak ada lagi ongkos biaya pengiriman. Itulah hasil dari pemaparan saya macam-macam dari kaidah Kuwait Fikih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.